Bab 970. Perjalanan ke Klan Iblis. Aku memiliki kesepakatan dengan seorang teman lama. Aku ingin pergi bertemu dengannya pada bulan depan untuk menyempurnakan senjata ajaib dengannya. Tetapi aku harus menghadapi seseorang yang sangat mahir dalam formasi. Aku berharap jika kamu memiliki waktu, kamu bisa membantuku. Si penempa besi tertawa. Ini tentu saja tidak ada masalah. Erikin setuju. Permintaan si penempa besi sama seperti yang dia lakukan sebelumnya. Tetapi tidak tahu kemana guru penempa besi akan pergi. Pertanyaan Erikin membuat si penempa besi sedikit ragu, yang membuat Erikin sedikit penasaran. Terus terang saja, itu di kedalaman Gunung Iblis Monster, temanku itu sedikit istimewa. Kata si penempa besi. Apakah dia adalah klan iblis? Erikin tiba-tiba bereaksi, sedikit terkejut. Meskipun dunia seni bela diri atau dunia kultivasi tidak mengecualikan manusia untuk berkomunikasi dengan iblis monster, tetapi kebanyakan dari mereka berhubungan erat dengan iblis monster, akan tetap dianggap aneh. Seperti guru penempa besi, sepertinya berteman dengan klan iblis akan berada di bawah tekanan yang lebih besar. Faktanya, ada beberapa klan iblis yang tidak haus darah, serakah, atau sekejam yang dibayangkan orang luar. Temanku memiliki karakter yang sangat baik. Tentu saja, jika Erik merasa tidak nyaman, kamu juga bisa menolak. Kata si penempa besi dengan sedikit nada maaf. Haha, guru penempa besi, aku hanya mengagumi kebebasanmu. Erikin tersenyum, teman yang bisa membuatmu begitu dihargai. Sepertinya bukan orang biasa, bagaimana mungkin aku tidak ingin bertemu dengannya? Erik, kalau begitu terima kasih banyak. Si penempa besi berkata dengan penuh syukur, temanku memang adalah seorang jenius dalam pemurnian alat, kekuatannya juga sangat tinggi, saat itu kalian berdua pasti akan menjadi teman. Aku juga menantikannya. Erikin juga tersenyum. Namun diam-diam hatinya menghela napas. Sepertinya perjalanan ke Gunung Iblis Monster sudah harus dilakukan. Tetapi apakah dia ingin bertemu dengan Raja Iblis atau mengirim surat pada orang tua itu, nanti saja baru dipikirkan lagi. Setelah urusan selesai, keduanya mengobrol sebentar. Sekte Wendao itu benar-benar sangat kelewatan. Keluarga Zhang juga pernah mencariku untuk membantunya melakukan pemurnian alat, tetapi aku sama sekali tidak memberikan raut wajah yang baik padanya. Kata si penempa besi. Lebih dari sekadar tidak memberikan wajah yang baik, di depan Dragon Zhang, guru mengatakan bahwa dia tidak akan melatih senjata ajaib untuk keluarga Zhang dalam waktu 10 tahun ke depan. Ucapan ini sudah hampir membuat wajah kepala keluarga Zhang meledak. Pan King, yang sedang menunggu di samping, tidak bisa menahan dirinya untuk berbicara. Siapa yang menyuruhmu mengatakan hal ini? Si penempa besi meniup janggutnya sambil melotot dan berkata, Erikin, jangan dengarkan omong kosong anak ini, aku hanya tidak suka melihat orang dengan sikap seperti itu. Hati Erikin terasa hangat, meskipun si penempa besi sangat terkenal, tetapi pengaruhnya tidak sebanding dengan keluarga Zhang dan dia dapat menyinggung keluarga Zhang demi dirinya sendiri. Dia pasti menerima tekanan yang sangat besar. Tetapi saudara Qin, pertandingan lonceng pejuang kebanggaan kali ini, kamu benar-benar harus hati-hati. Pan King berkata dengan sungguh-sungguh, aku pernah diundang ke rumah keluarga Zhang sebelumnya. Aku mendengar para guru pemurnian alat mengatakan bahwa keluarga Zhang memiliki sebuah palu godam, yang telah ditempa selama puluhan tahun dan itu adalah barang yang selaras dengan lonceng pejuang kebanggaan. Menurut akal sehat guru pemurnian alat, palu godam dan lonceng pejuang kebanggaan memiliki napas yang sama antara satu sama lain. Aku khawatir keluarga Zhang akan menggunakannya sebagai senjata rahasia. Tidak apa-apa. Aku tidak takut dengan palu apapun, itu adalah barang palsu. Mereka dapat menggunakan segala trik yang mereka miliki. Erikin tersenyum tipis, terlihat sangat tenang. Pan King terkejut, tidak mengerti dari mana kepercayaan Erikin berasal.
Kalian harus tahu bahwa jika Sekte Wendao berani bersaing hal ini dengan Eric Qin, maka mereka pasti memiliki tingkat kemenangan yang sangat besar. Setelah keduanya pergi, Pan Qing tidak dapat menahan dirinya untuk tidak berkata, "Guru, apakah Eric Qin ini terlalu sombong?" Aku dengan baik hati mengingatkannya, tetapi dia malah tidak menanggapiku. Sekte Wendao adalah sekte super dunia tersembunyi selama ratusan tahun dan Eric Qin hanyalah pejuang dari dunia luar, dari mana kepercayaannya berasal. Kamulah yang menganggap Sekte Wendao terlalu tinggi. Si penempa besi melirik muridnya dan berkata, "Kenapa Eric Qin bisa sangat yakin? Aku tidak tahu, dia pasti juga memiliki rahasianya sendiri, tetapi ada satu kalimat Eric Qin yang benar." "Apa itu?" Pan Qing tercengang. Lonceng pejuang kebanggaan sama sekali tidak memiliki palu godam itu, hanya keluarga Zhang yang sangat konyol, yang menganggap palsu sebagai asli. Si penempa besi menggelengkan kepalanya, membuat Pan Qing benar-benar terbengong, dengan gelombang yang luar biasa melonjak di dalam hatinya. Secara alami, dia tidak mungkin tidak percaya pada apa yang dikatakan oleh gurunya. Tetapi apakah Eric Qin juga mengetahui semua ini? Dari mana dia mengetahuinya? Apakah dia juga memiliki pemahaman yang mendalam tentang lonceng pejuang kebanggaan? Jika ucapan guru benar, maka pertandingan antara Sekte Wendao dan Eric Qin pasti akan sangat seru. Pan Qing menarik napas dalam-dalam, matanya sedikit panas. Waktu berlalu dengan cepat dan segera seminggu telah berlalu. Ini adalah hari ketika kedua belah pihak sepakat untuk melakukan perbandingan. Sebelum tengah hari, lapangan Sekte Wendao sudah penuh sesak. Menggunakan jumlah dari pola lonceng pejuang kebanggaan, untuk menentukan peringkat pertama dari pejuang kebanggaan, hal ini belum pernah muncul dalam sejarah Sekte Wendao. Peristiwa langka seperti itu secara alami lebih menarik perhatian. Adapun lawan Eric Qin, ada kabar yang beredar pada beberapa hari lalu dan itu adalah Julio Zhang. Di kios-kios judi di sekitar alun-alun, para pedagang asongan menjajakan dengan penuh semangat, tetapi perbedaan taruhan antara Eric Qin dengan Julio Zhang sangat berbeda, hampir berbeda 10 kali lipat. Meskipun demikian, orang yang bertaruh pada Eric Qin sangat sedikit. Jelas kebanyakan orang sangat optimis dengan Julio Zhang. Khususnya murid-murid Sekte Wendao, kali ini banyak dari mereka yang datang. Mereka memiliki lebih banyak informasi daripada orang luar. Mereka mengetahui bahwa keluarga Zhang masih mempunyai trik rahasia dan kali ini Eric Qin pasti akan kalah. Kali ini mereka datang hanya untuk menyaksikan Julio Zhang memenangkan peringkat pertama dan mengalahkan Eric Qin yang keji. Bagaimanapun juga, Eric Qin berturut-turut telah mengalahkan banyak murid unggul dari Sekte Wendao, sehingga banyak murid yang cukup tidak puas dengannya. Ada begitu banyak orang. Waktu semakin dekat, Eric Qin dan yang lain juga memasuki lapangan. Seperti biasa, Ye Zun dan si brewok keluar dari kerumunan dan melemparkan ratusan batu roh untuk membeli taruhan pada Eric Qin. Mereka sangat percaya diri, percaya bahwa Eric Qin pasti akan menang dan uang ini adalah hadiah gratis, jadi tentu saja mereka tidak mungkin tidak menginginkannya. Saat Eric Qin melangkah ke panggung tinggi, seluruh lapangan langsung berisik, terdengar suara cemooh dan makian. Eric Qin pasti akan dikalahkan kali ini, sebentar lagi kulit palsunya akan dikuliti oleh Julio Zhang dan pergi dari sini dengan wajah yang dipermalukan. Aku mendengar posisi peringkat pertama pejuang kebanggaan adalah seharusnya milik putra suci Zhao, tetapi Eric Qin yang keji ini mempermainkan trik dan membuat Di Marto Zhao hampir mati. Benar-benar penjahat tak tahu malu yang hanya bisa melakukan hal-hal aneh. Aku khawatir kekuatan sejatinya tidak sehebat dari jari kakak seperguruan Zhang. Kali ini membandingkan pola lonceng, biarkan Eric Qin menunjukkan warna aslinya. Apa yang mereka katakan sangat kategoris, seolah-olah Eric Qin sudah kalah. Ketika Eric Qin melangkah ke panggung, Julio Zhang belum juga muncul. Dia juga tidak peduli,
berjalan ke tempat duduknya dan memejamkan matanya untuk beristirahat. Baru setelah hampir pukul 11, sesosok tubuh terbang dari kejauhan. Dia menginjak awan dan kabut, auranya bersinar, dia melangkah keluar dan melompat beberapa puluh meter jauhnya dan dalam sekejap mata, dia berdiri di panggung yang tinggi. Julio Zhang berpakaian putih seperti salju, wajahnya yang tampan tidak diragukan lagi terungkap di bawah sinar matahari, seolah-olah seorang dewa telah datang. Kemunculannya membuat heboh penonton, terutama murid sekte Wendao yang bersorak dengan lantang, bahkan ada yang menyebutnya sebagai peringkat pertama dari pejuang kebanggaan. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.